Oke, saya lanjutkan ya. Jadi untuk data mining salah satunya nanti ada klasifikasi. Kemarin kita sudah banyak membahas dari naive Bayes, decision tree, kemudian KNN, kemudian ada apa lagi? Nah ini nanti hari ini kita belajar SVM, support vector machine, sama nanti mungkin kita belajar multi layer perception. Jadi nanti pakai neural network. Setelah itu nanti kita belajar metode lain di dalam data mining, bukan klasifikasi, tapi clustering. Jadi nanti ada clustering, kita belajar a priori, kita belajar juga nanti forecasting. Ya, jadi kayak peramalan. Seperti itu. Nah, ini dari data-data yang ada bisa meramalkan kurang lebih ya forecasting kayak mungkin lebih tepatnya kayak perakiraan cuaca gitu kan. Cuaca hari ini itu kan dari dasar data-data yang sudah ada sebelumnya. Jadi ditunjang data-data yang ada sebelumnya dan itu nanti bisa meramalkan cuaca di masa akan datang, minim ya berapa hari ke depan dan sebagainya. Seperti itu. Oke, di sini saya share. Oh, sebentar. Saya share dulu. Oke, kemarin terakhir kita terakhir ya decision tree ya. Main decision tree beserta contohnya. Ya kalau decision tree kan nanti berdasarkan rule ya. Kemudian kalau nah ini SVM. Nah ini SVN, support vector machine. Jadi dia adalah metode klasifikasi. Ya, jadi nanti kalau mau lihat apa itu SVM, sebenarnya banyak. Jadi ada banyak apa itu tentang SVM. Jadi SVM itu bedanya dengan beberapa klasifikasi yang lain. Kalau di SVM itu dia nanti mencari apa hyperlink, jadi batas yang terbaik dari kalau untuk kita memisahkan sebuah dari sebuah objek namanya. Jadi klasifikasi kan berarti kita bisa mengklasifikasikan ini umpamanya motor, ini mobil, ini sepeda, jelas. Jadi jelas itu kan sangat jelas. Jadi bisa kita langsung lihat ya. Itu nanti dalam bentuk linear maupun non linear. Ya kalau linear berarti bisa langsung dalam bentuk model garis gitu. Kalau non linear nanti yang tidak model garis. Jadi biasanya lebih rumit ya. Jadi yang lebih rumit. Ya mungkin paling sederhana kalau kita bisa membedakan langsung itu gambarannya seperti ini. Ball sepeda dan motor gitu kan. Sepeda dan motor itu kan jelas, sangat jelas gitu loh. Jadi kalau umpamanya otak Anda berpikir tuh bisa langsung tahu. Jadi anak kecil pun di training diajari bahwa ini sepeda, ini motor. Besok dikasih lagi motor dengan model yang lain, ya dengan model yang lain, dia pasti akan bisa membedakan karena jelas kan itu. Ada mesinnya, ada ukuran, dimensi dan sebagainya itu jelas. Jadi di situ dia bisa langsung membedakan ya sepeda dan motor. Beda kalau umpamanya di situ tipis sekali bedanya, ya tipis sekali. Umpamanya contoh ada satu barang gitu kan yang mirip gitu, tapi yang satunya asli, satunya palsu. Jadi butuh ahli, ya umpamanya di lukisan gitu kan. Berarti butuh ahli yang memang bisa menentukan bahwa ini asli apa enggak. Nah itu hal-hal yang seperti itu apa namanya yang tidak jelas. Ya di situ nanti butuh klasifikasi yang mungkin kalau saya bilang non linear ya yang lebih 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 detail gitu kan lebih detail. Nah di situ khusus di support vector mesin itu kita memisahkan itu jadi mencari garis yang terbaik ya garis yang terbaik. Contohnya seperti ini nih ilustrasinya ini ada kelompok ya ada kelompok data. Kalau klasifikasi kan sebenarnya seperti itu kelompok. Jadi ini A ini B gitu kan. Nanti kamu bisa membedakan ya. Nah dari sini itu jelas dia posisinya di kanan dan kiri itu. Kalau yang seperti ini kan jelas. Kadang nanti bisa jadi yang hijau
apa namanya, biru itu di dalamnya biru tua ya, biru tua dan biru muda ini dia bisa di dalam seperti ini. Jadi nanti harus dipisahkannya tidak linear ya. Kalau yang seperti ini kan bisa linear nih. Kita tarik garis ini aja sudah tahu pisah. Ya, tapi kalau ini yang nanti di dalam atau mungkin birunya nih lingkar di atas gitu kan. Ya, lingkar di atas ya. Kemudian nanti di biru yang mudanya di dalam. Nah, itu kan pisahnya harus tidak linear ya. Seperti itu. Nah, ini contoh sebarannya. Ya, di sini kita bisa membuat split data ini. Dari sini seperti ini, seperti ini. Ini ini juga hyperline ya. Jadi cuma dari sini ini line-nya pemisah ini nanti dicari yang line terbaik. Yang bisa benar-benar memisahkan dengan baik gitu kan. Kalau seperti itu. Jadi kalau kita membagi langsung kedua kelompok dengan menggunakan umpamanya garis ini bisa. Dengan garis ini tengah nih bisa. Pakai garis yang ini yang lebih ke atas ini juga bisa. Ya bisa. Cuma masalahnya nanti di SVM itu konsepnya dia nanti mencari garis yang terbaik. Yang mau dipakai yang mana? Yang satu ini atau kedua atau ketiga? Ya, yang menurutnya SVM itu yang terbaik. Jadi makanya SVM itu beda dengan konsep-konsep klasifikasi yang lain. Ya, jadi seperti itu. Dan SVM juga cenderung tangguh, bukan unggul. Unggul itu nanti tergantung dataset, tergantung yang mau diklasifikasi. Jadi datasetnya apa, mungkin bisa lebih tinggi KNN, bisa lebih tinggi SPM, atau bisa lebih tinggi decision tree atau yang lainnya ya. Seperti itu. Nah, ini contoh dari gambarannya. Nah, ini dari gambaran di atas yang ini ya, di atas ini. Oke, tentu banyak sekali kemungkinan pembagian kelompok data yang bisa dilakukan. Tugas berikutnya bagaimana mencari pembagi terbaik dari sebaran data tersebut. Ya, jadi pembagi terbaiknya ini atau ini atau ini. Ya, jadi tugasnya itu. SVM itu seperti itu. Dari kemungkinan garis pembagi di atas yang tadi, dari gambar di atas terdapat 3 garis hyperline. Nah, hyperline-nya ada 3 hyperline-nya. Ya, pasti Anda berpikir bahwa gambar berikut adalah yang terbaik. Ya, seperti itu. Jadi, kenapa di sini yang terbaik? Ya, kenapa dari antara ini yang terbaik yang tengah ini? Nah, ini nanti di sini. Ya, jadi dia nanti akan menghitung jarak terluar di sebuah sebuah kelompok ini ya. Itu nanti kita menghitung ini jarak terluarnya yang paling jauh. Ya, beda dengan jadi nih. This is a widest road that separates the two group. Jadi ini adalah jalan terluas ya untuk memisahkan dua grup ya. Oh ya, ini ada ada terjemahannya. Jadi memisahkan dua grup. Ya, beda dengan yang ini, yang hyperline yang dua ini. Kalau tadi kan hyperline yang tengah nih. Kalau kita lihat di sini, ini kan yang tengah. Bedanya kalau di sini dia yang sebelah kanan saja yang lebar dengan kelompok yang kedua ini. Tapi yang di sini dia mepet. Yang ini mepet. Ya. Begitu juga yang hyperline yang ini. Ya, di antara ini juga dekat, ini dekat. Beda dengan yang ini. Nah, ini berarti kan kepisah, benar-benar kepisah gitu loh. Kalau ini kan berarti masih berdekatan ya. Kalau kita hitung jaraknya nanti masih berdekatan. Ya, masih dekat dengan pembatas. Jadi kalau umpamanya di sini ada warna hijau, ya warna hijau ini masih diklasifikasi warna biru tua. Kalau umpamanya di sini ada satu biru tua, dia masuk kelompoknya sini gitu kan. Atau mungkin umpamanya masih di sini. Lah nanti dia masih abu-abu nih. Lah beda kalau ini. Berarti di sini ada kayak garis pembatas. Benar-benar pembatas nih. Nah, seperti ini. Jadi benar-benar dipisahkan dengan dengan mantap misalnya, atau dipisahkan dengan tegas lah pemisahnya. Beda yang seperti ini. Jadi di klasifikasi atau metode SVM itu dia memang mencari nih ya. Jadi jalan terluas yang untuk memisahkan kedua kelompok. Nah, ini. Ya, gambar di atas kurang jelas. Oke, seperti ini jaraknya disebut margin. Nah, ini kalau ini kan tegas nih. Jelas nih. Jadi kalau umpamanya ada yang di sini satu, oh dia kelompoknya ini gitu. Ya, beda kalau yang tadi yang seperti ini.
Ya, kalau ada yang di sini atau yang di sini itu masuk mana lah, itu kan beda. Masih abu-abu seperti itu. Ya. The distance between ya, the point and the line are us for us possible. Ya, why is this the best split? Nah, seperti ini. Oke, di sini hingga perlu dipahami bahwa jarak lebar kotak abu-abu tersebut dengan SVM, ya, support vector margin di sini, ya, support vektornya dan garis tengahnya disebut hyperlength. Ya. Jadi ini nanti ini SVM itu mencari data ini, mencari data ini, seperti ini. Ya. Jadi jaraknya seperti itu. Nah ini sekarang nanti kalau di di kehidupan nyata itu kan, Anda nanti bisa lihat ya perbedaannya jelas gitu, karena dia bisa sangat tegas, tidak samar-samar seperti tadi. Kalau umpamanya yang dia pemisahnya memang tidak terlalu bagus, Anda nanti masih ini masuk kelompok mana ya gitu. Kira-kira nanti data ini sebenarnya masuk kelompok mana ya? Kelompok yang biru muda atau biru tua? Ini biru muda bener ya? Warnanya kok aneh ya. Pokoknya dia masuk kelompok 1 atau kelompok 2 gitu kan. Nah, tapi kalau ini kan tegas. Ya, dia karena memang jaraknya sudah margin yang terbesar tadi, seperti yang disampaikan tadi. Ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk untuk datanya nanti kita bisa ngambil data macam-macam sebenarnya. Data yang ada sebenarnya sama kalau Anda nanti menggunakan tool-tool klasifikasi ya, pakai rapid miner, pakai WK ataupun pakai Python, itu kita sudah tidak usah mikirkan gitu kan. Tapi kalau Anda nanti mau lihat di metodenya, metode SVM, ya, jadi itu nanti ada rumus-rumusnya ya. Jadi ada rumusnya yang memang coba formula. Ya, nanti Anda bisa lihat. Ini ada enggak? Nah, ini jadi dia kalau di sini ya, marginnya. Nah, ini garis sininya di antara dua kelompok data. Ya, jadi nanti dia mencari yang hyperlength yang terbaik. Ya, hyperlength terbaik. Ya, sebenarnya nanti banyak kalau mau menggunakan rumus, ya lumayan lah rumusnya kok. Ya, sebenarnya kalau dilihat rumusnya masih jelimet, tapi nanti kalau dimasukkan di dalam Excel atau Anda hitung manual sebenarnya nggak terlalu rumit kalau datanya masih sedikit. Tapi kalau datanya itu sudah ribuan, jutaan bahkan, ya itu nggak bisa. Jadi kita harus menggunakan tool. Ya, seperti itu. Jadi kalau mamanya masih cuma 1, 2 ya dihitung seperti ini sih masih bisa. Anda turun-turunkan rumusnya sampai hasilnya keluar itu kan, itu masih bisa. Tapi kalau datanya sudah dalam bentuk yang apalagi nanti dalam bentuk metrik, array dan sebagainya, lah itu lebih sulit lagi. Ya, jadi algoritmanya nanti Anda bisa pelajari sebenarnya. Wah, error apa ini? Bisa Anda pelajari. Ini kok rata-rata PDF semua. Nah, dan nanti bisa malah skripsi. Coba aja lihat aja. Ya. SVM kok menurut saya terkenal tangguh ya dibandingkan beberapa metode-metode lain. Jadi dia sudah sangat populer juga digunakan baik itu linear maupun non-linear seperti tadi yang saya jelaskan. Ya, seperti itu. Oke, di sini kita coba menggunakan data apa nih? Cupcake muffin ya, cupcake muffin. Saya tahunya ada nih, datasetnya tuh sebenarnya ada tuh. Cupcake muffin resep dataset. Ada nggak? Oh ada. Oh udah pernah saya buka. Ini nih, pakai ini aja deh. Nah ini, ya kayak biasa lah.
Jadi ini tipenya muffin, ini cupcake. Nah ini ada scone, nanti kita nggak usah pakai ya. Kita mau lihat scone nih ya kayak tipe-tipe muffin dan cupcake. Jadi kue gitu kan, seperti itu. Nah nanti di sini ini resep dari muffinnya, ini ada flournya, milk, sugar, butter, egg-nya 5 ini kayaknya sudah dibuat satuan persentase ya. Aslinya kan mungkin gram dan sebagainya. Jadi datanya seperti ini. Nah, nanti kayak biasa dari nanti kalau ada data yang resepnya yang hampir-hampir mirip seperti ini, kira-kira tuh nanti dia bisa nebak nih. Ini kuenya apa nih, gitu kan? Ini muffin atau cupcake gitu. Ya, ini muffin atau cupcake. Dari data-data yang ada resep yang diberikan gitu kan. Kok dilihat, oh ini cenderungnya ke sini gitu kan. Seperti itu. Jadi hampir sama lah seperti yang kemarin-kemarin gitu kan. Nanti bisa tinggal Anda mau pakai dataset apapun sebenarnya sama. Karena kalau kita menggunakan tool itu sudah tidak masalah lagi sih. Kayaknya aku tadi sudah buat sih. Saya tadi sudah buat ini, saya jadikan ke tipenya WK ya. Nah ini kita coba buka saja. Cuma defaultnya dari WK ini nanti untuk SPM itu sepertinya nggak ada. Anda harus tambahkan toolnya di sini, Packet Manager. Ini saya pakai contoh WK ya. Nanti mau pakai data mining beda lagi, mau pakai bahasa R beda lagi, mau pakai Python beda lagi. Di sini Anda cari aja nih SPM. Enter, Anda enter aja. Mana nih enter? Enter. Oh, sorry, keluarnya di atas. Ya, karena saya sudah menginstal, ya saya menginstal jadi di sini nggak ada lagi. Ya, karena sudah menginstal. Kalau nanti Anda klik SPM gini atau lib SPM. Nah, di sini nanti ada lib SPM dan lib linear. Ya. Jadi nanti Anda tinggal klik aja lib SPM-nya, Anda tinggal install. Ya, seperti ini. Contoh ini tadi ya, lib linear saya install. Dia kategorinya klasifikasi. Saya install aja. Jadi dia plugin terpisah yang tidak dibundle oleh WK-nya. Jadi dia paket yang terpisah. Ya, nanti ini ditunggu sampai prosesnya selesai. Anda bisa cari yang lain sih kalau mau cari. Banyak sebenarnya. Nah, ini nanti ini klasifikasi, ada clustering, ya, ada regresi. Nah, nanti ada clustering, regresi. Ini semua metode-metode yang sudah kita tinggal pakai. Ini ada pre-processing juga untuk melakukan balancing dari datanya. Distribusinya biar balance. Ya. Ini ada ensembling learning, pre-processing juga banyak. Visualization ini juga nanti kita bisa memvisualkan. Oke, repost. Oh, ini saya ngeload lagi. Oke, kalau sudah, Anda bisa tutup aja ini. Nanti masuk ke Explore-nya ini. Kayak biasa. Nah, di situ nanti kalau Anda masuk ke klasifikasi sudah ada. Ya, contoh di sini saya ambil aja. Tadi kebetulannya sudah saya buat tadi waktu di rumah sakit. Data mining. Nah, ini muffin cupcake ya. Nah, saya sudah ambil nih. Ya, di sini. Nah, itu kena ya, tadi yang saya contoh lihatkan ya. Visualisasinya itu seperti ini. Ya. Jenisnya ini ya, sebentar. Preprocess ini jenisnya mana? Bisa disetting jenis enggak? Oh, sorry, ini kelasnya. Kelasnya jenis. Nah, seperti ini. Ya, jadi jenisnya itu yang merah. Yang merah ini apa nih? Merahnya muffin kayaknya nih. Cupcake-nya yang biru. Nah, ini kalau Anda visualkan
visualkan colornya ini, plotnya ini, point size-nya tidak kelihatan ya. Kita coba. Nah, kelihatan enggak nih? Dan besar-besar. Nah, ini jika antara vanilla dan milk, ya, vanilla dan milk atau yang ini tidak, baking powder dan sugar. Ini kalau kita klik di sini, nah ini data-data ya, data-data antara gula dan baking powder. Ya, kalau yang jenisnya ini dia apa ini? Cupcake. Ya, oh ini cupcake-nya merah. Nah, kemudian ini muffin. Muffin. Nah, di sini nanti sistem ini mencari hyperlink yang terbaik nih. Kalau gini kan jelas nih, kita bisa langsung tahu oh, ini bedanya ini. Nah, bagaimana nanti kalau datanya yang rumit gitu kan? Datanya yang rumit, yang sampai ininya masuk di dalam sini dan sebagainya lah itu kan memang butuh 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 apa? Presisi yang tinggi gitu ya. Apalagi datanya yang banyak. Datanya kan kita cuma 15. Kalau datanya nanti sampai ribuan tuh wah, nitik-nitik semua nih. Bisa sampai kita melihat secara kasat mata aja nggak bakal bisa kelihatan gitu bedanya di mana gitu kan. Kalau komputer kan enggak, karena dia nanti perhitungannya berdasarkan koordinatnya ini yang benar-benar detail kan sampai 0, berapa dan sebagainya seperti itu ya. Jadi ini visualnya nanti ini data-data yang kalau X-nya dengan flowernya ini flowernya, nah ini seperti ini. Ini nanti nyari hyperlink yang terbaik. Nah, kalau dari sini sebenarnya ini hanya melakukan visual saja. Kalau untuk klasifikasi sih sama aja. Nanti Anda tinggal cari aja di sini. Cari lokasinya adalah function. Nah, ini sudah ditambahkan tadi lib SVM. Nah, lab SVM-nya Anda tinggal ini sopo sama buli. Sama burung. Sudah semua punya telat-telatan. Oke, Anda tinggal cari ya seperti tadi. Kemudian cari lib SPM, lib linear gitu kan. Tapi biasanya lib ini, lib SVM. Ya, nanti Anda kalau mau setting, nanti kalau mau dipelajari sih banyak sebenarnya. Mau pakai kernelnya yang mana? Linear, polinomial, radial basis, sigmoid. Nah, ini juga nanti kalau di research, kadang kita by research, kita pilih dulu. Kita coba pakai linear, kernel type-nya. Pakai polinomial, mau pakai radial basis itu nanti berdasarkan penelitian Anda, riset Anda. Nanti Anda coba-coba gitu kan. Coba-coba mana yang terbaik. Kadang ada beberapa teori yang ngomong pakai linear bagus, pakai yang ini bagus. Nah itu nggak apa-apa Anda coba dulu. Belum tentu nanti dengan kernel tipe yang ini cocok dengan dataset yang ini seperti itu. Ya, di sini juga nanti Anda bisa setting. Ya, semua ini by eksperimen. Ya, by eksperimen. Nah, dari situ nanti kita bisa tahu dengan dataset yang tipikalnya model seperti ini, settingannya dari SVM ini ternyata bisa tinggi gitu kan. Ya, dengan standarnya ini bisa tinggi. Nah, itu kan jadi satu nilai penelitian. Ada kontribusi di situ. Ya, biarpun kecil karena Anda hanya melakukan tuning di SVM-nya. Ya, seperti itu. Tapi kalau di kelas S1 nggak apa-apa karena itu kan dia mengimplementasikan. Beda nanti kalau nanti Anda S2 ataupun S3, Anda harus ada kontribusi di situ, menggabungkan dari beberapa metode ya seperti itu. Atau nanti melakukan perubahan di dalam algoritmanya di SVM, ditambahkan SVM++, bawahnya seperti itu. Ada SVM apalah dan sebagainya. Nah, ini contoh aja. Dari sini kita coba aja cross validation dan sebagainya, kita start. Numeric class. Ada yang salah kah? Oh, sorry. Nah, ininya kita harus jenisnya di sini. Kita start. Nah, oke.
Nah, di sini ternyata 75%. 75% ya lumayan lah. Ya, biarpun tidak terlalu bagus, tapi sudah lumayan ya. Dia menebak kelas muffinnya nih yang harusnya ditebak muffin 5, tapi ditebak bukan muffin cupcake ternyata 5 itu kan. Sopo meneh. Lah, yes. Ada ini meneh. Oke, seperti itu ya. Nah, ini malah tebakannya yang ini lumayan benar ini. Ini malah 100%. Ditebak cupcake 100% ya. Ya ditebak. Kalau ditebaknya sebagai muffin, data cupcake yang ditebak cupcake itu 10 ya, berarti 100%. Benar semua. Dan data muffin data cupcake yang ditebak cupcake 10, data cupcake yang ditebak di muffin tidak ada. Berarti dia benar. Tapi beda kalau muffin nih. Separuh-separuh. Ya seperti itu. Kita coba pakai library yang lain. Pakai knife bias coba ya. Dia bisa tinggi enggak? Wah, 90. Ternyata lebih tinggi gitu kan. Ya, karena memang datanya sedikit. Karakternya nanti kalau SPM itu tidak bisa ya bukan apa ya? Dia data-data yang lebih rumit yang nanti pengalaman saya nanti data-data yang memang persentasenya bukan persentase, yang pasti dia lebih rumit. Jadi datanya lebih banyak, kemudian ke, apa ya atributnya juga pengalaman saya jadi atributnya yang banyak juga, terus numeriknya yang sampai 0, dan sebagainya, yang bisa sampai digitnya itu belakang komanya banyak dan sebagainya, dia bisa lebih bisa. Jadi seperti tadi yang saya jelaskan tadi, dia tidak hanya linear itu. Mungkin kalau hanya linear gini kalah dengan naive Bayes ya. Karena kan model peluang. Kalau naive Bayes kan konsepnya peluang. Ya, peluang. Nah, dia mungkin lebih 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 bagus dalam uh, melakukan klasifikasi yang modelnya lebih sederhana. Oke, kita coba aja nih dataset yang kita kemarin. Dataset dari dataset tugas lah. Ini kelompok 1, datasetnya apa nih? Ini aja ya. Kita coba yang pakai lensa. Lensa ada enggak? Nah, ini datanya banyak enggak? Total berapa sih? 30. Oke, kita coba klasifikasi. Naik base pakai berapa kemarin? Oh, aku lali. Kontak lens itu. Kita coba lihat aja deh. Data saya tugas. Lensa. Oh, tadi pakainya apa? Lensa ya. Lens. Datasetnya pakainya apa nih? Nih soal dewi lali dewi. Wah, nggak ada. Keterangannya mana ya? Saya lupa. Oh, kelasnya ini. Hard, soft, dan no. Hard, soft, dan no. Kalau di sini tadi mana lensa? Hard, soft, dan no. Hard, soft, dan no ini mah metu. Yesus. Wine. Kelasnya apa nih? 1, 2, dan 3. Wine. Kelas wine. Nah, makanya wine aja ya. Kita coba aja wine nih. Kita coba wine. Nah, pakainya kelas wine. Kemudian
Ini kelasnya apa nih? Oh, default tag ya. Kemudian kita pakai Navies ya, kita coba aja. Kelasnya wine. Wah, masih bagus 597. Kita coba aja yang lain. Kita pakai function. Wah, ternyata jelek. Pakai SVM di sini malah jelek. Mana lagi kita coba. Dan ini jeleknya parah. 45. 76. Wah, lip linear malah lebih naik. Di sini masih juara naik bias ya. Kita coba IBK itu apa kemarin saya lupa. 94. Oke, kita coba dataset yang lain. Eksperimen aja nih. Apalagi kemarin WBC, WBC, WBC. WBC lah, ini datanya seperti ini ya. Kita cobanya. Outcome. WBC outcome. Ya, kita coba. Saya juga penasaran nih. WBC outcome ya. Kalau di sini kita lihat sudah kepisah. Oke, kepisah jumlahnya segini. Klasifikasinya kita pakai function knife bias dulu. Oh, knife bias dia nggak bisa ternyata karena apa numerik ya. 66. Oke, bisa ternyata. 66. Kalau kita pakai SVM apakah lebih bagus? Oh, dia lebih bagus. Ya, 76. Kalau kita pakai ada yang bilang sebenarnya lebih bagus lip linear. Nah, ini SVM juga. Jadi dia pengembangan dari SVM. Kita coba lihat. 77. Ya, bedanya sedikit. Ya, tapi dengan dataset yang model numerik seperti ini, nah ini kalau Anda nanti masukkan di dalam Anda visualkan itu nanti coba kita lihat, kita visualkan itu. Nah, ini. Ya, seperti tadi yang saya sampaikan. Ini jelimet banget. Nah, di sini keunggulannya nanti dari SVM. Ya, keunggulannya dari SVM. Dia bisa memisahkan data-data yang seperti ini gitu kan. Data-data yang memang butuh presisi yang sangat sangat tinggi gitu kan. Contoh aja ya, kita lihat di sinilah. Nah, data-data seperti ini kan bingung nih kan. Anda bisa select nih. Rectangle contoh aja nih. Kursornya B. Open. Oh, bukan. Saya lupa nih. Bentar, saya lupa caranya. Terus oh, ini belum saya pindah ke sini. Nah, ini nanti kalau saya update. Nah, jadi dia terpisah nih antara R dan N ya. Karena kelasnya kan R dan N ya. Saya rada jelimet nih. Ini nih. Nah, namanya seperti ini. Nah, ini dia bisa nanti bisa memisahkan ini. Nah, ini kalau ini kan sudah pasti tidak linear nih. Entah nanti hyperline-nya seperti apa. Di sini saya tidak tahu ada toolnya yang bisa melihat garis hyperline-nya nggak ya. Kayaknya di Python ada sih. Nanti saya coba cek. Jadi dia nanti bisa membuat hyperline yang tidak linear nih. Jadi nanti bisa seperti ini gitu kan. Jadi benar-benar terpisah. Oh lah, nanti kalau sudah ada pemisahnya garisnya ini, kita tahu oh ini yang ini dia memang kelas R dan ini kelasnya N. Ya, seperti itu. Jadi kalau kita select ini harusnya bisa sih. Saya coba cek di sini kok. Cara bukanya oh submit ya.
Nah, kita bisa lihat lagi lebih detail. Namanya mau di anu lagi, kita bisa submit. Nah, ya bisa seperti itu. Atau mau gunakan jitternya ini biar nanti lebih besar. Nah, kita bisa tahu nih. Nah, di naive Bayes tadi nilainya jelek karena dia tidak bisa melakukan apa klasifikasi dengan data yang serumit ini karena dia modelnya kan peluang. Ya, dengan peluang yang model sangat rumit seperti ini pasti gagal. Dia pasti gagal. Ya, Anda juga coba kemarin yang sudah kita pelajari apa aja. Nah, bias KNN lah. Coba kita pakai KNN. Atau decision tree. Decision tree mungkin lebih jelek lagi nih. Ya, kita nggak tahu. Kita coba aja. Wah, 73. Ternyata bagus juga. Kita bisa lihat nggak visual tree-nya seperti apa. Nah, seperti itu. Tapi yang pasti dia berarti bisa juga ya data-data yang rumit. Ya nanti karakter dari setiap klasifikasi memang berbeda-beda. Ya tergantung nanti datanya yang ada seperti apa. Ini apa nih? Nah, linear NN 71. Ya berarti di sini memang tadi naive Bayes tidak terlalu bagus dalam melakukan klasifikasi di modelnya yang non-linear, umpamanya seperti itu, atau yang lebih rumit ya datanya seperti itu. Oke. Dan nanti kalau Anda mau mencoba bisa. Jadi nanti memang tinggal kalau kita menggunakan WK ya kita tinggal coba cari. Beda dengan nanti kalau Anda menggunakan Python ya. Kalau dengan menggunakan Python mungkin beda. Tadi aku kayaknya dapetin bagus sih. Apa namanya nih? Ada yang buat pakai Python. Ada yang buat. Oh ini nih. Kayaknya ini. Aku tadi udah cek-cek sih. Oh ya ini. Ini tadi saya ambil datanya. Nah, ini dia menggunakan Python. Nah, ini dia bisa mengambil, nah ini membedakan ini, hyperlink-nya ada apa enggak nih? Saya lupa. Oh ini ada plotnya ini. Ini mungkin besok saya coba nih. Yang data yang tadi jelimet tadi bisa apa enggak. Nah ini dia bisa menggambarkan plotnya. Di WK tadi nggak bisa soalnya. Jadi harus di coding. Nah kalau ini sih masih linear ya. Yang non linear itu yang sulit. Ya. SVM non linear. Di sini tidak ada gambarnya. Nah ini pasti garisnya dia melengkung nih, tidak linear nih. Jadi untuk memisahkan data-data yang seperti ini dia bisa ngikutin. Nah jadi terpisah. Nah untuk settingan-settingannya sih biasanya memang by experience Anda. Mau pakai kernel apa dan sebagainya seperti tadi ya. Nah, jadi nanti penggunaan itu nanti memang disesuaikan dengan kebutuhan. Nah dari situ nanti kan akan keluar bahwa research ini dengan menggunakan tuning yang seperti ini dia nanti bisa sangat bagus. Nah ini non-linear nih. Jadi dia bisa memisahkan nih. Nah kalau seperti ini kan Anda tidak bisa lihat ya. Sulit untuk membedakan. Ya. Kemudian saat dipisahkan ini kita tahu oh, ternyata dia dua objek, dua kelas yang berbeda nih. Kelas warna kuning dan yang warna yang lain hijau seperti itu. Ya, di otak Anda saat Anda melihat sesuatu itu inputan dari mata, itu kan inputan ya. Otak Anda itu nanti akan bisa memisahkan, langsung tahu nih membedakan ini dan ini. Ya, entah itu cara kerjanya seperti apa gitu kan. Nah, ini juga komputer seperti itu, dia nanti akan tahu.
ya. Jadi benar-benar bisa terpisah. Ya, seperti itu. Nah, ini nih cara kerja SVM. Jadi data-data yang seperti ini dia nanti bisa sangat bagus. Nah, nih. Ini yang non linear. Nah, bisa misalnya seperti ini. Ini hyperlink-nya. Ya, sama-sama hyperlink seperti tadi. Nah, ini banyak sih sebenarnya nanti kalau mau. Ini punyanya UGM ya. Jadi soal mungkin. Nah, nanti ada algoritma-algoritma yang lain yang bisa dipakai. Kalau mau lihat di teorinya ya jelimet. Tapi kalau kita pakai tool ataupun coding-codingnya Anda pakai Python itu sudah banyak tool-tool yang bisa dipakai. Ya, jadi tinggal kita menerapkan plugin tersebut. Ya, ya biarpun cara manggilnya di coding, tidak kalau menggunakan rapid miner ataupun WK kan kita tinggal klik-klik-klik saja. Kalau beda kalau kita menggunakan coding. Ya, seperti itu. Sebentar, saya ada yang SVM dari riset saya. Lupa ini yang punya riset di PDIK Audinus. Oh, nggak ada. Ada ini riset. Nggak ada ya. Oh, nggak ada. Ini pakai beda, ini saya pakai teks analisis. Ini mana coba contoh aja. Siapa tahu ada pelatihan di sini. SVM. Model lalu oke, enggak ada. Mana lagi? Text mining, wine, forecasting. Nah, ini contoh forecasting juga nih. Jadi Anda bisa memprediksi penggunaan penggunaan ini data PLN sebenarnya. Penggunaan saya lupa. Jadi dia memprediksi dari jumlah pelanggan sama penduduk tiap tahun trennya berapa gitu kan. Kemudian pelanggan, nah nanti dari sini bisa daya yang terpasang gitu kan. Kira-kira berapa gitu kan. Tahun 2015 sampai 2019 ini data yang lama gitu kan jumlahnya. Kemudian nanti diprediksi, ini saya pakai neural network. Ya, nanti di sini kita bisa memprediksi analisa potensi daya PLTS. Nah, ini di tahun 2020, 2021, 2022 sampai 2025. Buki bener pura ya ngerti. Namanya kita riset kan gitu. Prediksi. Nah, ini contoh-contoh yang saya menggunakan Python. Apa lagi nih? Wah, bisa tahu nggak lagi? Social distance detector. Tapi ternyata tidak jadi. Oke, itu contohnya kalau menggunakan SVM. Jadi SVM kalau kita lihat SVM item gitu atau Anda pakai rapid miner gitu kan. Itu nanti sangat banyak sebenarnya. Ya tinggal pakai aja, tinggal klik-klik-klik gitu kan. Selesai gitu. Sudah bisa. Ya. Klasifikasi keluhan pelanggan menggunakan SVM umpamanya. Nah, ini juga bisa sama nih. Ini banyak. Ya, yang penting Anda punya datanya, tinggal masukkan aja. Masukkan aja di datasetnya, biar nanti sistem yang bekerja gitu. Oh, tidak ada datanya. Ya. Jadi seperti itu. Makanya harapannya kalau nanti Anda skripsi, coba pakai seperti ini. Jadi jangan sistem informasi aja gitu kan. Ya sekali-sekali coba buat klasifikasi, buat prediksi. Contoh, umpamanya ini data apa namanya? Anda punya data apa ya? Data bansos ya atau apa mungkin, atau yang layak Anda bisa bisa menebak gitu kan, atau data bansos ya. Ya contohnya data atributnya apa?
Ya, atributnya apa? Jumlah penghasilan, umpamanya ya. Contoh aja nih. Ini kita lihat dulu deh. Ini keluhan pakai SVM. Nah, ini pakai gini. Analisa keluhan. Oh, kok di sini tidak ada datasetnya ya. Kenapa keluhan? Di sini tidak. Oh, dia pakai rapid miner ya. Jadi wah, tinggi langsung grid search, pengujian dan sebagainya. Oke, kita Anda lihat. Jadi nanti kalau nanti Anda mau memprediksi, umpamanya punya atribut satu gaji, kedua warga Semarang, umpamanya. Contoh di Semarang ya. Jadi syaratnya kan itu KTP Semarang. Kalau KTP-nya tidak Semarang ya pasti tidak dapat. Terus warga miskin apa enggak tahu? Setelah syarat warga miskin itu cari aja deh. Syarat warga miskin penerima PKH. Oh. Nah, di sini ada nih. Nah, Anda bisa lihat dari sini nih. Kriteria penerima bantuan sosial umpamanya. Komponen KH ini kan bisa atribut nih. Oh, kesejahteraan sosial ya. Ah, ini umpamanya. Nah, ini sidik tok ya. Jadi nanti Anda bisa cari yang nanti datanya umpamanya ya termasuk ini berarti di sini Anda bisa tambahkan nih lansia. Nah, lansia apalagi nih umpamanya ya. Apalagi selain lansia. Kita bisa cari nih atau apa biasa nih. Gaji ini tidak tidak bekerja lah umpamanya jangan gaji ya. Tidak bekerja, lansia, terus apalagi nih kategori-kategori itu. Kemudian tidak punya rumah, contoh aja ya, sembarang ya. Nah, dari data-data set ini, nah nanti Anda bisa masukkan nih, umpamanya nih nanti contoh sudah sampai banyak ya, Anda banyak, sudah sampai punya berapa 10 kriteria lah, atau 8 lah, terserah. Nanti kelasnya di sini miskin. Kelasnya adalah warga miskin, warga miskin atau tidak miskin umpamanya kelasnya itu. Ya, dari situ. Dan nanti kalau Anda punya ini data umpamanya datanya bansos banyak gitu kan. Punya datanya banyak gitu kan. Nah, nanti kalau ada data yang diserahkan dengan atribut-atribut seperti ini, sistemmu bisa mengklasifikasi nih. Ya, kira-kira dia masuk warga miskin atau tidak. Ya, kalau ini kan jelas tidak bekerja dan sebagainya. Nanti kalau umpamanya ada gaji, range-nya berapa dan sebagainya lah itu kita bisa tentukan. Nah, itu jadi skripsi gitu kan. Itu jadi skripsi sebenarnya. Tidak sulit ini. Tidak usah banyak-banyak lah di wilayah sekitar itu kan. Atau apalah yang sekitar-sekitar Anda yang tidak perlu harus harus seperti tadi yang bansos gambaran saya. Anda bisa pakai yang lainnya dan di situ nanti diklasifikasi dengan data latih yang sudah ada, kemudian dilakukan training. Itu selesai sebenarnya. Dan nanti kalau urusan Anda nanti buat apa? Mana tadi? Buat kayak teori-teorinya itu nanti tidak apa-apa, itu kan banyak Anda pelajari nanti di jurnal-jurnal yang dibaca dan sebagainya. Ya ini SPM nih contoh nih. Klasifikasi tanaman berdaun, menjari dan gulma berdasarkan fitur bentuk dan tekstur daun. Nah ini fitur bentuk dan tekstur daunnya nanti sudah dalam bentuk atribut nih. Ya, ini tesis malah. Level tesis lah ini malah levelnya sudah di atasnya skripsi. Kalau skripsi kita sudah tidak perlu melakukan propose, ya ada yang usulan baru, tapi sudah hanya mengimplementasikan saja sudah cukup. Ya seperti ini sudah mengimplementasikan aja. Datasetnya saya nggak tahu nih kayaknya datasetnya nih, nggak kelihatan ya. Ya seperti itu. Jadi datasetnya ini nanti dari sini nih, oh nah ini lumayan datanya nih.
ada 1040 data ya dari sini. Nah, nanti kalau tinggal mau lihat dan sebagainya kayak gini-gini kan dia nanti tinggal ngambil aja nih sebenarnya dari aplikasi yang ada ya, dari aplikasinya. Contoh dia pakai Rapid Miner, Anda nanti tinggal pakai uh, WK atau mau pakai Python ya enggak apa-apa, itu bebas-bebas saja ya. Jadi harapannya sih Anda tidak kalau saya ya, kalau sistem informasi dan sebagainya sudah sangat sangat umum ya. Sekali-sekali buat tesis-tesis yang malah seperti ini. Kalau di Udinus atau mungkin kampus-kampus yang lain ya, kampus-kampus yang sudah lebih dahulu gitu. Mungkin ya kayak di negeri UGM, ITS atau UI sudah mengarahnya sudah nggak ke, ya kecuali memang dia sistem informasi ya. Kalau di ilmu komputer atau teknik komputer atau apalagi namanya informatika itu apa aja, kan banyak tuh jurusannya. Rata-rata dia sudah menggunakan seperti ini, jadi metode nanti dibuat ke skripsi. Jadi metode tadi SVM untuk melakukan prediksi apa atau klasifikasi dari data yang ada. Ini mlebu jam sakmene iki entuk opo? Oh, ada kuliah mungkin ya. Ya wes, oke, enggak apa-apa. Ya. Nah, jadi dari seperti itu nanti Anda coba aja lihat nih skripsi SPM gitu kan. Itu banyak tuh nanti. Nah, nanti Anda bisa lihat ya tentang SPM. Jadi prediksi kinerja yang paling banyak nih. Prediksi kinerja mahasiswa itu ya. Kapan lulus apa enggak. Nah, dari sini ini apa nih? Malah tesis nih. Nah, ini tesis saja masih banyak yang pakai. Nanti lama-lama sudah nggak ada, larinya ke buat skripsi gitu. Seperti itu. Jadi penerapan, nanti judul skripsi nih. Perbandingan, penerapan. Oh, saya juga pernah buat sih banding nih, coba contoh. Saya lupa nih. Punya saya mana ya? Nah, ini nih. Ini ada SPM-nya nggak ya? Oh, nggak ada. Ini beda. Nah, ini ada SPM nih. Ini saya pakai SPM ini. Tapi yang ini, coba saya lupa ini. PDF-nya dari Amik coba. Nah, ini. Ini saya punya dataset. Nah, ini atributnya ini. Nah, ini aja sebenarnya kamu bisa buat skripsi nih. Dari sini. Nah, kemudian ini saya ngambil data dari BMKG. Datasetnya pintu BMKG atau ya. Pintu air Jakarta ini. Nah, seperti ini. Terus tak buat naik bias. Nah, ini kan teori nih di internet ada semua. Tinggal masuk-masuk. Tinggal masuk-masukkan aja kan. Nah, kemudian mulai di sini hasil diskusi. Nah, udah gini-gini tok nih, udah jadi. Nah, digawe gini-gini. Ya, jadi enggak banyak sih sebenarnya. Contoh seperti ini. Atau punya saya yang ini. Ini yang paling banyak saya disitasi nih. Yang nyitasi orang mana aja nih, enggak tahu nih. Orang Rusia, orang mana nih. Ini saya salah masukannya di conference, harusnya masuk ke jurnal internasional nih. Karena di sini saya bisa menemukan K yang terbaik, Kamin ya. Jadi ini yang nyitasi orang mana aja nih, enggak tahu. Banyaknya orang luar negeri semua nih. Ada 84 yang mengambil tulisan. Nah, ini punya saya ini. Kamin. Oh, enggak bisa kelihatan di sini ya. Tulisannya. Coba tak download lewat gini. Ini harus bayar ini. Saya harus downloadnya lewat cara curang. Oke, bisa kelihatan dah. Nah, ini nih.
Nah, jadi Anda bisa nanti lihat kalau membuat uh, skripsi nanti, ya. Ini cara cara sederhananya ya, paper ya, paper. Tapi nanti sebenarnya enggak kayak gini-gini itu nanti sudah tinggal lihat di internet aja nih. Sama lah nanti mulai diskusinya mulai di diskusi apa di bab 4. Bab 3 itu lebih ke teori-teori seperti ini. Ya bab 1, bab 2 itu kan sederhana ya. Jadi pendahuluannya nanti bab 2-nya mulai ke teori, ketiganya metodologinya seperti apa, keempatnya nanti mulai ke hasilnya, prosesnya. Jadi seperti itu. Sebenarnya enggak sulit kalau menurut saya ya, kalau daripada ya kalau sebenarnya kalau membuat sistem informasi bisa bisa banget gitu kan. Cuma ya podo wae nek mau ngono-ngono tok. Nah, ini contoh sistem informasi. Nah, nah ini dulu yang saya buat di PJU nih. Landasan teorinya ya sebenarnya seperti ini. Cuma itu udah biasa sih menurut saya. Makanya kayak gini-gini kan sudah biasa. Ya, kalau bisa ya buat jangan sistem informasi. Ya, ini yang aplikasi saya bangun untuk membuat apa keperluan jurnal aja sih sebenarnya, untuk keperluan paper. Nah, seperti itu. Ya, jadi nanti eh, kita pelajari lagi klasifikasi masih ada satu. Nanti kita belajar apa itu neural network. Ya, neural network itu adalah jaringan saraf tiruan. Ya persis. Ya hampir mirip konsepnya dia belajar dari saraf di manusia itu kan. Terinspirasinya dari saraf saraf manusia. Ya dari situ. Nah ini biasanya dia masuknya ke deep. Ya jadi machine learning yang deep learning. Jadi pelajarannya pembelajarannya nggak hanya seperti machine learning pada umumnya tapi lebih lebih dalam lagi penggaliannya seperti itu. Nah sekarang ini era-eranya deep learning. Ya tadi kan biasanya machine learning nanti masuknya ke apa deep learning. Ini salah satunya ada artificial neural network, ada neural network dan sebagainya. Nah kalau lihat teori-teori ini kan nanti bisa dipakai. Tapi nanti kalau Anda menggunakan tool ya sudah ada ini kan. Tinggal pakai. Nah, kalau Anda buat teori-teori ini kan nanti kan keren berarti deskripsinya. Sebenarnya banyak kok. Nanti Anda tinggal cari aja. Kalau di S1 kan masih mengimplementasikan. Anda lihat aja contoh-contoh skripsi yang sudah ada. Datasetnya Anda rubah. Ya, tapi jangan dicontoh persis plak anunya ya, tulisannya dan sebagainya. Nanti Anda kena plagiarisme. Intinya metode yang dia pakai itu Anda lihat. Ya, Anda lihat umpamanya dia tentang apa? Seperti tadi kan kinerja tentang mahasiswa atau Anda bisa lihat kinerja karyawan. Ya, datasetnya tinggal diganti. Tapi cara penelitiannya persis saja sama seperti yang ada. Tidak apa-apa. Tulisannya jangan dibuat persis, tapi Anda buat tulisan ulang lagi, tapi dengan metode yang sama itu kan. Itu tidak apa-apa. Ya. Dan ternyata proses itu dipakai dengan dataset yang berbeda bisa. Tapi kalau S2, S3 tidak boleh seperti itu. Tapi kalau di S1, objek yang diganti boleh. Masih boleh. Nah, seperti itu. Jadi, nah ini nanti kalau deep learning sih banyak. Nanti ada multi layer perceptron, ada back propagation perceptron dan sebagainya. Nah ini kalau uh, arsiteknya itu desainnya seperti ini gitu kan, menyerupai saraf manusia. Ya, tapi kalau nanti Anda menggunakan WK ya tinggal milih toh. Tinggal di sini nyari multi layer perceptron. Ada nggak ada? Kalau nggak ada nanti tinggal, nah ini pakai ini bisa nih. Ya, kita coba aja nih. Nah, biasanya lebih lama sih. Ini belum selesai ya. Nah, di sini node-node-nya ini nanti bisa kebentuk kayak ini seperti ini nih. Ada sih visualnya tadi saya lupa pakainya. Sebentar, saya lupa pakainya itu. Di sini nanti kita bisa lihat apa layar perceptionnya itu. Visualnya tidak keluar ya. Oh, ininya diganti deh. GUI-nya true nih. Nah, coba kita coba lagi nih. Wah, ini keluar nih.
hidden layernya berapa ini jumlahnya, dan sebagainya. Nah, itu contoh-contoh yang neural network ya. Ini yang nanti deep learning nanti kita coba minggu depan. Minggu depan kita pelajari. Oke, langsung ditutup. Oh, cik golek wah, cik muter wah. Catat nah. Lais ke. Loading terus ya. Ya nanti. Please yet accept narrate. Klik no to return. No. Kenapa tidak mau tutup? Yes. Ya, sudah tutup. Oke, jadi itu minggu depan. Kemudian nanti data mining tidak hanya itu, sebenarnya banyak. Jadi nanti ada data mining, ada clustering, ada a priori, ada prediksi, ya seperti tadi. Ya, kalau di sini ada sih, Anda tinggal pakai nanti sebenarnya explore-nya. Loh, ini masih belum tutup toh. Ya, sudah tak tutup paksa. Nah, di sini forecasting, Anda bisa nambahkan nanti banyak. Ya, ini kan klasifikasi, cluster, ada forecasting, nanti ada a priori, ada apa dan sebagainya, Anda bisa tambahkan. Seperti itu. Oke, ada yang ditanyakan sampai ini? Oke, kok orang gelem metu urung bar po. Datanya kaken mungkin. Iya, datanya kata kaken ya. Start. Oh, belum saya start ah. Selesai. No. Lah, malah nonton iki. Ya wes gue dipaksa. Ditutup paksa. Oke, ada yang tanyakan? Ada yang ditanyakan enggak? Atau sementara itu dulu? Nanti kalau memang pingin skripsi seperti ini, nggak apa-apa, nanti mau bimbingan nanti saya bantu. Ya, ide-idenya apa. Tapi kalau mau tetap sistem informasi ya nggak apa-apa, nggak masalah. Cuma syukur-syukur karena kemarin dari Pak Arif pinginnya kalau bisa ya Anda skripsinya yang bidangnya ini gitu kan, yang bidangnya apa artificial intelligence atau machine learning ya seperti itu, atau yang lainnya lah. Jadi jangan seperti yang sekarang gitu. Syukur-syukur ada image processing, ada computer vision dan sebagainya, data mining gitu, nggak apa-apa gitu kan. Bidang-bidangnya seperti itu, data mining gitu umpamanya. Itu banyak sekali, lingkupnya sangat luas ya. Jadi Anda bisa cari aja skripsi tentang data mining banyak sekali. Sekarang soalnya sudah diarahkan ke sana. Ya, kalau dulu kan masih, karena kalau Anda ngomong ke sistem informasi ya sebenarnya hanya itu-itu aja gitu kan. Sudah habis gitu, kamu mau pakai apa lagi. Objeknya memang masih bisa dibeda-bedain, cuma eranya besok bukan itu lagi gitu. Ya mungkin kalau dulu zaman saya masih membuat sistem informasi memang wah pada saat itu gitu kan. Sistem informasinya dulu underdos, kemudian naik ke desktop, kemudian ke web based, kemudian ke mobile gitu kan. Sekarang kan udah banyak. Ya padahal tugas-tugas itu nggak hanya di situ. Ternyata ada data analis juga ada. Ya sistem analis, ya dari data analis seperti itu yang menganalisa data, yaitu tuh, seperti tadi data mining seperti itu ternyata juga peluang juga gitu kan. Ya, di dunia pekerjaan pun sama. Besarnya Gojek, besarnya Grab, besarnya perusahaan-perusahaan lain itu tidak terlepas dengan data analis itu. Dia tahu pola-polanya pelanggan, dia tahu dan sebagainya. Jadi tidak hanya menggawe sistem tok kayak create, update, delete selesai gitu kan, tapi ada proses di belakang itu. Ya, yang memang harus dijalankan biar sistem